Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kal Oktaviani, NIM 19108100046 dari kelas Tadris Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama yaitu pengertian jenazah. Secara umum, kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Nah, penyelenggaraan jenazah merupakan fardu kifayah bagi sebagian kaum muslimin, khususnya penduduk setempat terhadap jenazah muslim atau muslimah. Namun, sebelum penyelenggaraan jenazah itu dimulai, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut, yaitu yang pertama, dipejamkan matanya, mendoakan dan meminta ampun atas dosanya. Yang kedua, itu dilemaskan tangannya untuk disedekapkan di dada dan kakinya diluruskan. Yang ketiga, itu mengatupkan rahangnya atau mengikatnya dari puncak kepala sampai ke dagu supaya mulutnya tidak menganga atau terbuka. Yang keempat, yaitu jika memungkinkan jenazah diletakkan membujur ke arah utara dan badannya diselubungi dengan kain. Yang kelima, yaitu menyebarluaskan berita kematiannya kepada kerabat-kerabatnya dan handai tolannya. Yang keenam, yaitu lunasilah hutang-hutangnya dengan segera jika ia punya hutang. Yang ketujuh, yaitu segerakanlah fardu kifayahnya. Penyelenggaraan jenazah. Menurut syariat Islam, fardu kifayah dalam menyelenggarakan jenazah ada 4 macam, yaitu yang pertama, mandikan jenazah. Memandikan adalah salah satu cara yang wajib dilakukan terhadap mayat orang yang beragama Islam. Caranya adalah menyampaikan atau mengalirkan air bersih ke seluruh tubuhnya walaupun ia sedang haid atau junub. Memandikan ini dilakukan orang yang masih hidup dengan menggunakan sabun dan wangi-wangian, tetapi dengan lemah lembut. Adapun persiapan yang harus dilakukan atau peralatan yang harus disediakan sebelum memandikan jenazah yaitu menyediakan air yang suci dan mensucikan secukupnya dan mempersiapkan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, wangi-wangian, kapur barus, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mengusahakan tempat yang tertutup untuk memandikan jenazah sehingga hanya orang yang berkepentingan saja yang ada di situ. Yang ketiga, itu menyediakan kain kafan secukupnya. Yang keempat, usahakanlah orang-orang yang akan memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat jenazah atau orang-orang yang dapat menjaga rahasia. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Demikian juga dengan sebaliknya, jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya harus perempuan, kecuali suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya atau muhrimnya. Nah, adapun tata cara memandikan jenazah itu dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, melepaskan segala pakaian yang melekat di badan jenazah dan menggantikannya dengan kain yang tertutup aurat. Yang ketiga, itu melepaskan perhiasan dan gigi palsunya jika memungkinkan. Yang keempat, membersihkan rongga perutnya, kuku-kukunya, dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. Yang kelima, memulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhunya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya sampai rata 3, 5, 7 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, jenazah dimiringkan ke kiri, kemudian bagian kanan badan disiram dengan air, dan selanjutnya dimiringkan ke kanan dan bagian kiri badan disiram dengan air. Siramlah dengan bilangan ganjil. Yang ketujuh, itu pada waktu jenazah disiram dengan air, badannya digosok-gosok guna menghilangkan najis atau kotoran sekaligus untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Perutnya diurut dengan pelan atau badannya dibungkukkan sedikit supaya gas dan kotoran yang ada dalam perutnya keluar, dan tempat keluar kotoran tersebut disiram dengan air yang harum dengan memakai sarung tangan. Yang kedelapan, yaitu pada bagian akhir siraman hendaklah disiram dengan wangi-wangian. Yang kesembilan, yaitu mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang, hendaklah dikepang rambutnya jika memungkinkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang gugur syahid dalam peperangan membela agama Allah cukup dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya tanpa dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Yang kedua, itu orang yang wafat dalam keadaan berihram dirawat seperti biasa tanpa diberi wangi-wangian. Sedangkan nomor 3, yaitu orang yang syahid selain dalam peperangan membela agama Allah seperti melahirkan, tenggelam, terbakar, dirawat seperti biasa. Yang keempat, yaitu jenazah janin yang telah berusia 4 bulan dirawat seperti biasa. Yang kelima, jika terdapat halangan untuk memandikan jenazah, maka cukup diganti dengan tayamum. Yang keenam, bagi orang yang memandikan jenazah, disunahkan untuk mandi sesudahnya. Yang kedua, yaitu ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membalut seluruh tubuhnya dengan kain dan sebagainya walaupun hanya dengan selai kain. Mayat laki-laki sunat dikafani dengan 3 lapis kain putih. Sementara itu mayat perempuan sunat mengkafaninya dengan 5 lapis kain yang terdiri dari sehelai kain sarung, selendang, dan 2 helai kain untuk membalut tubuh mayat jenazah.
Persiapan dan perlengkapan yang akan dilakukan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama ada kain untuk mengkafani secukupnya dan utamakan yang berwarna putih. Kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 lembar, sedangkan kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Yang ketiga yaitu sebaiknya disediakan perlengkapan seperti berikut. Yang pertama ada tali sejumlah 3, 5, 7, atau 9, yang antara lain untuk ujung kepala, leher, pinggang, atau pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki, dan ujung kaki. Yang kedua itu kapas secukupnya. Yang ketiga kapur barus atau pewangi secukupnya. Yang keempat meletakkan kain memanjang searah tubuhnya di atas tali-tali yang telah disediakan. Yang kelima itu untuk jenazah perempuan, aturlah kerudung atau mukena, baju, dan kain basahan untuk sesuai dengan letaknya. Setelah perlengkapan disediakan, maka dilakukan dengan mengkafani jenazah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu hendak mengkafani dipasang lebih dahulu tirai atau pendinding supaya jenazah tidak sampai dilihat orang lain atau selain orang yang mengkafani. Yang kedua, kain kafan telah dihamparkan dengan letak sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan diletakkan pada urutan yang paling bawah yang telah ditaburi dengan wangi-wangian seperti kapur barus. Di bawah kain kafan diletakkan 3 atau 5 buah tali yang diambil dari pinggir kain kafan. Cara meletakkannya, 1 helai di ujung kepala, 1 helai di pinggang, dan 1 helai lagi di ujung kaki. Kedua tangannya diletakkan di dadanya seperti ketika melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu jenazah diletakkan membujur di atas kain kafan dalam keadaan tertutup selubung kain. Yang ketiga, lepaskan kain selubung dalam keadaan aurat tetap tertutup. Yang keempat, jika diperlukan, tutuplah dengan kapas lubang-lubang yang mengeluarkan cairan. Nah, yang ketiga itu bagi jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lapis kain secara rapi dan diikat dengan siwul di sebelah kiri. Yang keempat yaitu bagi jenazah yang berambut panjang atau perempuan, hendaklah rambutnya dikepang jika memungkinkan. Yang kelima, bagi jenazah perempuan kenakan pakaian 5 lapis kain, yaitu kerudung untuk kepala, baju kurung, kain basahan penutup aurat, 2 lembar kain penutup secara rapi, serta ikat dengan simpul di sebelah kiri. Yang keenam yaitu setelah tutup kepala, baju bagi wanita kain dan kapas dipakaikan, maka kain kafan digulung dengan cara mempertemukan ujung kain sebelah kanan dan kiri satu persatu, sejak dari leher sampai ke kaki, kemudian diikat dengan tali yang telah diletakkan terlebih dahulu di bawah kain kafan, yaitu di ujung sebelah kaki dan pinggang, sedangkan yang sebelah atas masih terbuka sambil menanti kerabatnya ziarah terakhir. Nah, setelah kerabat dan familinya selesai berziarah, maka disempurnakan gulungannya dan kemudian diikat di ujung sebelah atas, dan pertemuan ikatan itu sebaiknya dibuat sebelah kiri jenazah. Yang ketiga itu mensolatkan jenazah. Dalam mensolatkan jenazah terdapat beberapa perbedaan dengan sholat-sholat pada umumnya karena ada rukun yang sama dan ada pula yang berbeda dengan rukun saat pada umumnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di arah kiblat, di depan imam apabila berjamaah atau di depan orang yang mensolatkannya apabila sendiri. Posisi jenazah, kepalanya sebelah kanan dan kaki sebelah kiri imam. Pada jenazah laki-laki, imamnya berdiri sejajar dengan dada jenazah, sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggang jenazah. Yang ketiga yaitu setelah jamaah sholat jenazah siap untuk melaksanakan sholat jenazah tersebut, kemudian berniatlah di dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun rukun sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat dengan lafaz usholli ala hada atau hadhil mayyiti atau mayyitati arba'a takbiratin fardun kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang kuasa tanpa rukuk dan sujud, takbir 4 kali dengan urutan sebagai berikut. Setelah berniat sebagaimana tersebut, lalu bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga atau sejajar kedua bahu dan diletakkan di dada. Sesudah takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah. Sesudah takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi. Sesudah takbir ketiga, yaitu membaca doa. Antara lain doa yang dibaca Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Nasai dari Auf bin Malik. Rasulullah membaca, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'a madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalij wal baradi wa naqhi minal khotoya kama yunaqis thawbu abyadu minan nasi wa abdilhu dara khairan min darahi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi min fitnati adabil qabri wa adabin nar.
Sesudah takbir keempat, sesuai hadis riwayat Al-Hakim dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna wa ghafir lana walahu. Apabila jenazahnya anak-anak, maka doanya sudah takbir ketiga diganti dengan doa berikut sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baiki. Allahumma ja'allahu lana salafan wa zuhran wa farata. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Kewajiban yang keempat terhadap jenazah ialah menguburkannya. Hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah atas orang yang masih hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dipungut oleh binatang buas. Sebab maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Sedangkan waktu penguburan secara normal dapat dilakukan pada siang hari, namun penguburan dapat dilakukan juga pada malam hari, sebab Rasulullah SAW pernah menguburkan seseorang pada malam hari. Ali R.A. menguburkan Fatimah binti Muhammad, Abu Bakar, Utsman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikuburkan pada malam hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Jabir R.A. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penguburan jenazah diantaranya yaitu liang kubur. Sekurang-kurangnya diperkirakan bau mayat tidak akan sampai tercium keluar atau jangan sampai dapat dibongkar binatang buas. Yang kedua itu dianjurkan dengan memakai liang lahat, yakni digali kira-kira cukup untuk si mayat. Yang ketiga, mayat dimiringkan di atas lambung kanan tepat di liang lahat menghadap kiblat. Yang keempat yaitu muka dan ujung kaki mayat dikenakan dan karena itu kain kafan yang menutup muka dan kakinya supaya sedikit dibuka dan dilepas semua talinya agar dapat menyentuh tanah. Yang kelima yaitu kemudian liang lahat itu ditutup dengan kayu dan sejenisnya. Yang keenam, selanjutnya liang kubur ditimbun atau diuruk dengan tanah dengan dipadatkan bagian atas sedikit lebih ditinggikan dari sekitarnya dengan tidak dimujungkan tetapi didatarkan. Menguburkan jenazah dan cara memasukkan ke pemakaman. Yang pertama, masukkan jenazah dengan meletakkan dari arah kakinya, letakkan badan miring sebelah kanan dan mukanya menghadap kiblat, diganjal, diberi sandaran dengan tanah supaya tidak berbalik ke belakang. Yang ketiga, melepaskan tali ikatan kafan, kemudian ditutup dengan kepingan-kepingan tanah satu bata atau bambu atau papan, baru ditimbuni dengan tanah sampai padat. Telinga sebelah kanan supaya ditempelkan ke tanah. Terakhir, diberi tanda dengan mengucapkan batu nisan di atas kuburan tersebut. Yang keempat itu kemudian dibacakan doa bersama-sama pengiring jenazah agar jenazah diampuni dosanya dan agar diberi ketabahan hati dan kebahagiaan. Perlu diketahui bahwa untuk jenazah wanita waktu memasukkan ke dalam liang kubur hendaknya ditutup dengan kain. Cukup sekian penjelasan mengenai kewajiban terhadap jenazah. Selanjutnya akan ada video praktik pembagian kain kafan untuk jenazah perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Galuh Oktaviani, NIM 0046 dari kelas Tadris Biologi B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembagian kain kafan pada jenazah perempuan. Yang pertama yaitu ada tali, yang kedua ada baju basahan sebanyak 2 lapis, yang ketiga ada baju, yang keempat ada kerudung, dan yang terakhir itu ada bawahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلي على هذه الميتة 4 تكبيرات مع من الله تعالى الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا
أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.